Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Rifki Bima Atala dari Fakultas Teknik Program Studi Informatika dengan NPM 22 12 00 38. Jadi saya di sini akan mengerjakan UTS yang diberikan oleh dosen saya, Pak Teguh. Jadi langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1 itu adalah apa itu Windows dan peran utamanya dalam komputasi. Windows adalah sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft sebagai penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software. Lalu nomor 2, bagaimana cara mengganti latar belakang desktop di Windows. Jadi pertama-tama kalian klik kanan di sini, lalu bisa masuk ke display setting atau personalize. Jadi kalau kita ingin mengganti wallpaper, kita bisa masuk ke personalize. Nah, seperti ini. Berhubung saya masih belum mengaktifkan Windows saya, jadi saya masih belum bisa mengganti wallpaper saya, background saya ini. Lalu yang ketiga, apa yang dimaksud dengan taskbar dalam Windows dan apa fungsinya. Taskbar adalah elemen antarmuka pengguna grafis yang memiliki beragam kekuatan. Lalu yang keempat, bagaimana Anda dapat membuka file Explorer atau eksplorasi file di Windows. Jadi pertama-tama kita masuk ke halaman awal ini, lalu kita klik tombol ini, langsung sudah masuk ke file Explorer kita, teman-teman. Lalu yang selanjutnya, jelaskan perbedaan antara Windows 10 dan Windows 7 dari segi antarmuka pengguna dan fitur utama. Menurut saya perbedaan dari Windows 10 dan Windows 7 itu berada di ikonnya, teman-teman. Jadi seperti ini, misalnya ini Windows 7 tampilannya seperti ini, Windows 10 tampilannya seperti ini, teman-teman. Berada di ikonnya, teman-teman ya. Lalu yang selanjutnya, apa fungsi dari start menu di Windows dan bagaimana cara mengaksesnya. Oke, pertama-tama kita bisa tekan tombol start yang ada di sini, atau kita bisa tekan tombol Windows yang ada di keyboard kalian. Tinggal tekan di sini bisa, ini tombol start, atau bisa kita klik langsung lewat keyboard kita, teman-teman. Lalu yang ketujuh, bagaimana cara menginstal perangkat lunak atau aplikasi di Windows. Jadi saya di sini sudah ada Microsoft Store ya, teman-teman. Nah, langsung masuk saja ke Microsoft Store-nya. Nah, di sini kita bisa melihat banyak aplikasi-aplikasi atau perangkat lunak yang bisa kita download dari Microsoft Store ya, teman-teman. Ini official langsung dari Microsoft ya. Oke, yang selanjutnya, apa itu control panel dan apa peran utamanya dalam mengelola pengaturan sistem. Control panel adalah area kendali pusat yang ada pada Windows, komputer, dan laptop. Lalu yang selanjutnya, bagaimana cara mengganti waktu dan tanggal di Windows. Oke, yang pertama kita tekan di sini ya, teman-teman. Nah, ini. Lalu kita bisa masuk ke sini. Nah, langsung adjust date dan time ini, teman-teman. Nah, ini kita pakai yang ini ya, teman-teman. Oke, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan recycle bin, keranjang sampah, dan bagaimana Anda dapat menghilangkan file yang terhapus. Recycle bin adalah tempat penyimpanan sementara untuk berkas-berkas yang telah
dihapus melalui manajer berkas oleh pengguna, tetapi belum dihapus secara permanen dari sistem berkas. Lalu yang kita bisa lihat di sini ada recycle bin. Nah, kita bisa pilih file-file yang akan kita kembalikan. Contohnya seperti ini, Epic Game. Kita bisa restore the selected item di sini, atau kita bisa restore all item ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita jelaskan bagaimana cara membuat folder baru di Windows Explorer. Oke, langkahnya begini teman-teman. Kita masuk ke ini, File Explorer. Lalu kalian pilih antara ini ya teman-teman, disk storage disknya. Nah, langsung kita bisa klik di sini new folder, atau kita bisa menggunakan klik kanan new folder. Kita beri nama komprehensif seperti ini teman-teman. Lalu yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan blue screen of death? Blue screen of death itu adalah kondisi di mana Windows hanya akan memunculkan warna biru pada layar monitor. Ini muncul karena adanya sebuah kesalahan yang ada pada software ataupun hardware yang ada pada laptop atau komputer tersebut. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Ini namanya blue screen of death teman-teman. Lalu yang selanjutnya, bagaimana cara mengatur koneksi WiFi di Windows? Oke, yang pertama kita masuk ke halaman utama desktop kita, lalu ada icon koneksi di samping baterai dan di samping speaker. Kita klik, langsung kita bisa memilih koneksi yang ingin kalian sambung. Contoh ini punya saya sudah nyambung, tidak mungkin saya disconnect. Sebagai contoh ini seperti punya orang lain, kita bisa tinggal connect, lalu kita masukkan passwordnya. Contohnya ini teman-teman. Next. Lalu yes. Nah, lalu sistem akan melacak. Nah, kalau tidak bisa atau password salah, berarti kalian dimunculkan kata-kata seperti ini teman-teman. Ya. Lalu selanjutnya, apa itu Windows Update dan mengapa penting untuk menjalankannya secara teratur? Nah, di sini menurut opini saya, kenapa komputer kita harus tetap diupdate? Untuk bisa membantu Anda menyesuaikan PC, meningkatkan keamanan, dan menjadi lebih kreatif dengan Windows tersebut. Lalu selanjutnya ada bagaimana Anda dapat mengunci komputer Anda dengan kata sandi atau PIN di Windows. Di langkahnya seperti ini teman-teman. Kita masuk ke Start, kita masuk ke Settings, lalu kita klik Account. Nah, seperti ini tampilan teman-teman. Lalu di sini ada beberapa opsi. Jika kita ingin mengset kata sandi kita masuk ke panel ini teman-teman. Nah, kalian bisa menggunakan beberapa variasi password seperti yang kalian lihat di sini teman-teman. Berhubung saya makainya pribadi, jadi saya nggak perlu repot-repot mengunci laptop saya karena tidak ada apa-apa di laptop saya kecuali tugas dan game teman-teman ya. Lalu yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan task manager dan bagaimana cara mengaksesnya? Nah, di sini kita di halaman awal kita bisa tekan Ctrl Alt Delete secara bersamaan. Nah, lalu muncul seperti ini teman-teman. Lalu kita klik task manager ya. Nah,
Nah, seperti ini muncul task manager ya teman-teman. Kita bisa mengotak-atik yang ada di task manager ini. Ya, seperti ini. Lalu selanjutnya ada jelaskan apa itu file compression. File compression adalah proses mengubah ukuran file yang semula berukuran besar menjadi kecil sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Lalu yang selanjutnya, apa perbedaan antara sleep mode dan shutdown matikan dalam Windows? Jadi di sini kita masuk ke halaman awal, lalu kita masuk ke start, kita ke tombol power ini teman-teman. Nah, di sini ada 3 variasi. Sleep itu akan menghemat atau menurunkan performa kinerja laptop kalian, namun jika kalian aktifkan kembali maka akan berjalan normal seperti semula. Nah, kalau yang shutdown ini kita benar-benar meng-close semua program yang kita jalankan di sini dan laptopnya benar-benar mati. Lalu yang selanjutnya, bagaimana cara menghapus program atau aplikasi yang tidak diinginkan di Windows? Oke, gini cara teman-teman. Kita ada file explorer di sini. Nah, kita masuk ke salah satu storage kita, contohnya seperti ini. Ya, atau bisa kita juga masuk ke sistem C, masuk ke program files. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, ini adalah aplikasi-aplikasi running. Lalu kita bisa seperti ini, contohnya kita bisa klik kanan, kita bisa delete di sini teman-teman jika sudah tidak dibutuhkan. Nah, seperti ini akan nanti munculnya. Nah, lalu yang terakhir, apa yang dimaksud dengan sistem restore atau pemulihan sistem? Nah, sistem restore itu adalah fitur di Windows untuk mengembalikan sistem ke titik tertentu sebelumnya. Jadi itulah sekian dari saya, YouTuber pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.